بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada malam ini Senin tanggal 15 Rabiul Akhir, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla karena dengan limpahan rahmah, taufik dan hidayah dari Allah azza wa jalla kita bisa bertemu kembali bermajlis ilmu, melanjutkan materi kajian kita, membaca kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Fadilatu Al-Syekh Al-Alim Al-Rabbani Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di muqaddimah. Kita masih di muqaddimah dari muqaddimah yang diletakkan oleh Syekh Al-Albani di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj para ulama as-salafus salih di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Kita sampai pada atau masih pada pembahasan al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga fi sifatillah. Kaidah penting di dalam memahami sifat-sifat Allah azza wa jalla. Dan kita sampai pada al-far'u tsani, sifatullah tanqasimu ila qismain, thubutiyatun wa salbiyah. Thubutiyatun wa salbiyah. Sifat Allah azza wa jalla terbagi menjadi dua. Yang pertama thubutiyah. Siapa yang mengingatkan kita apa yang dimaksud dengan sifat thubutiyah, ikhwah? Naam. Sifat
ma athbataha Allah azza wa jalla li nafsihi, sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, itu sifat tsubutiyah. Contohnya al-haya, al-ilmu, al-qudrah, ya, as-sam', al-basar, al-kalam. Ini sifat-sifat di antara sifat yang Allah azza wa jalla tetapkan bagi dirinya. Jadi sifat tsubutiyah itu sifat yang ditetapkan oleh Allah. Kemudian bagian yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Kedua, sifat salbiyah. Nah, sifatun salbiyatun. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah, ikhwan? Sifat yang dinafikan, ditiadakan oleh Allah azza wa jalla. Sifat-sifat yang dinafikan, ditiadakan oleh Allah azza wa jalla. Nah, hiya allati nafaha Allah an nafsihi, sifat yang Allah azza wa jalla nafikan bagi dirinya, seperti sifat apa? Al-zulmu, sifat al-zulmu, sifat kezaliman. Allah azza wa jalla menafikan bagi dirinya sifat al-zulmu, sebagaimana fil hadis al-qudsi yaqulu tabaraka wa ta'ala, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu, sungguh aku mengharamkan bagi diriku kezaliman, maka janganlah kalian menzalimi, ya, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, janganlah kalian saling menzalimi. Di sini Allah azza wa jalla mengharamkan bagi dirinya kezaliman. Nah, bagaimana kita mendatangkan, meyakini sifat salbiyah ini? Cara menetapkan atau memahami sifat salbiyah bagi Allah azza wa jalla itu bagaimana? Ada yang ingat? Mendatangkan lawannya. Menetapkan sifat salbiyah ini, ya, menetapkan sifat salbiyah ini yang dinafikan oleh Allah azza wa jalla, ya, Syekh menjelaskan la yakunu kamalan, ya, la yakunu kamalan. Nah, seseorang tidak akan sempurna di dalam menafikan sifat Allah yang Allah nafikan bagi dirinya sampai dia mendatangkan lawan sifat yang dinafikan oleh Allah azza wa jalla. Syekh menjelaskan, ya, lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi 'ala al-wajhi al-akmal. Akan tetapi wajib meyakini, ya, thubutu diddiha, ada sifat yang lawanan dari sifat yang Allah nafikan bagi dirinya ini 'alal wajhil akmal, dalam bentuk yang lebih sempurna. Ya, karena semua sifat Allah sifatu kamalin. Karena semua sifat Allah sifatu kamalin, sifat yang sempurna. Nah, wala lianna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadamman thubutan, dan an-nafyu, menafikan sifat ini tidak akan sempurna sampai kita datangkan kandungan sifat
thubutan, sifat yang sabit bagi Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah contoh sifat yang Allah nafikan apa? Az-zulmu. Ya, az-zulmu. Ini sifat yang Allah nafikan, maka ada sifat yang harus kita tetapkan apa? Al-adlu. Ini mengulangi sedikit materi yang kemarin, minggu yang lalu. Nah, kalau kita menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, menafikan bagi dirinya sifat kezaliman. Dengan menafikan sifat zalim ini, itu tidak mengandung pujian. Tidak mengandung apa? Pujian. Sampai kita mendatangkan sifat lawanannya yang lebih sempurna bagi Allah. Ini kalau misalnya contoh pada kita, pada makhluk saja misalnya, ya, saya mengatakan akhi Anas, dia nggak suka main-main. Akhi Anas, dia tidak suka bohong. Akhi Anas tidak suka bercanda. Akhi Anas, ya, semuanya tidak suka, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Tapi nggak ada misalnya akhi Anas orangnya Masya Allah baik. Coba bedakan antara dua hal ini. Menafikan dengan menetapkan tadi. Ketika kosong, kita menyebutkan seorang, dia tidak menafikan pada dirinya sifat buruk, tapi kita tidak mendatangkan apa? Menyebutkan nih loh kebaikannya ini. Ya. Maka walillahil mathalul a'la, menafikan sifat bagi Allah yang Allah nafikan bagi dirinya, ya, itu tidak akan sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak akan mengandung pujian kalau hanya menyebutkan apa? Sifat yang dinafikan bagi Allah. Ya, tidak akan mengandung pujian. Baru akan sifat yang kita nafikan ini akan mengandung pujian bagi Allah saat kita datangkan sifat lawanannya seperti az-zulmu, maka Allah Azza wa Jalla bersifat al-adlu. Baru ini mengandung apa? Pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagaimana nanti insyaallah akan kita dapatkan penjelasannya. Berikutnya ikhwah, ini bagian yang ketiga. Yang kedua, sifatullah tanqasimu ila qismain. Sifat Allah terbagi menjadi dua, subutiyah dan salbiyah. Nah, bagian yang ketiga, as-sifatus subutiyah tanqasimu ila qismain. Sekarang sifat subutiyah ini, ya, terbagi menjadi dua, ya. Sifat subutiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama apa ikhwan? Dzatiyatun. Ya. Dan yang kedua fi'liyatun. Nah, fi'liyah. Sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya, subutiyah, ini terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama, dzatiyah, yang menunjukkan zat Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan apa? Zat Allah Azza wa Jalla. Sampai sini paham? Sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ini sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, menunjukkan itu adalah zat Allah, dzatiyah, sifatun dzatiyah. Yang kedua, sifatun subutiyatun fi'liyah, perbuatan, menunjukkan perbuatan Allah. Nah, sifatun fi'liyah.
Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Syekh menjelaskan, ikhwah, fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Ini penjelasannya. Sifat dzatiyah ini adalah sifat yang senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengannya. Senantiasa Allah Azza wa Jalla bersifat dengannya. Seperti Allah Maha mendengar. Seperti apa? As-sama'. Allah Maha mendengar. Kemudian di antara contohnya al-basar. Allah Maha melihat, dan banyak contoh yang lain. Ini di antara contoh yang Syekh sebutkan. Sifatun dzatiyah. As-sama' wal basar. As-sama' wal basar ini menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa Allah Azza wa Jalla bersifat dengannya, seperti juga sifat al-hayah. Kemudian al-ilmu, sifat berilmu, sifat Allah Maha berilmu, Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini sifat dzatiyah. Sifat apa, ikhwah? Dzatiyah. Sifat yang senantiasa Allah Azza wa Jalla bersifat darinya, tidak akan mungkin terpisah. Ini menunjukkan sifat dzatiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun sifat fi'liyah, ikhwah, adapun sifat fi'liyah, hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Ini yang berhubungan, berkaitan dengan perbuatan Allah. Sifat ini sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, berkaitan dengan perbuatan Allah. In sya'a fa'alaha, bila Allah berkehendak melakukannya, Allah melakukannya. Wa in sya'a lam yaf'alha, dan bila Allah berkehendak tidak melakukannya, Allah tidak melakukannya. Maka kapan sifat ini ada? Saat Allah melakukan. Saat Allah Azza wa Jalla melakukannya, maka Allah bersifat dengan itu. Nah, contohnya adalah al-istiwa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian sifat al-maji, sifat datang. Sifat al-maji, sifat datang. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian di antara sifat yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, sifatun nuzul. Sifat an-nuzul. Sifat Allah Azza wa Jalla turun. Allah Azza wa Jalla turun. Susilo. Allah Azza wa Jalla madza qulna? Turun. Sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu. Allah Azza wa Jalla turun. Nah,
ila sama'id dunya, Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika malam itu tinggal sepertiganya. Ketika malam itu tinggal apa? Sepertiganya. Wa qala man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Ya, sepertiga malam, setiap sepertiga malam. Nah, maka ini tidak selalu Allah bersifat dengannya. Beda dengan sifat dzatiyah. Ahlan. Beda dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, maka Allah senantiasa bersifat dengannya. Allah senantiasa bersifat dengannya. Adapun sifat fi'liyah, kapan Allah bersifat dengan sifat fi'liyah? Kapan Allah bersifat fi'liyah? Kita sifati bagi Allah, Allah bersifat fi'liyah ini saat Allah melakukan apa yang Allah lakukan. Iya. Nah, penjelasannya kembali ikhwah, wa rubama takunu sifah dzatiyah fi'liyah. Perhatikan ini, kita tidak keluar sampai antum paham ini. Dan terkadang sifat Allah azza wa jalla itu bisa ditetapkan menjadi apa? Sifat dzatiyah dan fi'liyah langsung. Ya. Ini tadi kita membedakan, Syekh menjelaskan ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sekarang wa rubbama takunu as-sifah dzatiyatun fi'liyatun. Dan terkadang sifat itu bisa kita tetapkan menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah bi'tibaraini, dengan dua gambaran, ya, dua i'tibar. Contohnya al-kalam, sifat al-kalam. Baik, contohnya di sini, sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Nah, Syekh menjelaskan fa innahu bi'tibari asli sifah sifatun dzatiyah. Ya, fa innahu bi'tibari asli sifah sifatun dzatiyah. Kalau kita melihat dari asal sifat ini, maka sifat ini adalah sifat dzatiyah. Ya kan? Sifat dzatiyah. Al-kalam, Allah yattasifu bi sifatil kalam. Kalau kita melihat sifat ini, maka ini sifat dzatiyah yang menunjukkan zat Allah azza wa jalla. Allah yattasifu bi sifatil kalam, ya, lianna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman, karena Allah azza wa jalla senantiasa, ya, bersifat mutakalliman, bersifat kalam, ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan nanti kalau Allah tidak berucap lalu orang akan mengatakan sekarang Allah tidak apa? Tidak berbicara. Ya. Tapi Allah azza wa jalla senantiasa bersifat mutakallim, sifat berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Tapi kalau kita bi'tibari ahadil kalam, kalau kita lihat dari segi ahadul kalam, perincian kalam Allah ini, ya, masing-masing kalam Allah ini, maka ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah li'anna al-kalam muta'alliqun bi masyiati, karena sifat kalam ini
berkaitan dengan sifat fi'liyah, berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Yatakallamu bima syaa mata syaa. Allah yatakallam, Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tidak seperti Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Al-Quran ini. Tidak seperti Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Al-Quran. Nah, sunnahnya kalau masuk lalat, apa namanya, belum tenggelam sayapnya, tenggelamkan dua sekalian, fa inna fihi syifa, karena di sebelahnya itu ada. Nah, setelah itu minum nggak apa-apa. Nah, baik, sudah paham ikhwah? Allah Azza wa Jalla, Waalaikumsalam. Lianna al-kalam muta'alliqun bimasyiatih. Kalau dilihat dari sisi ahadil kalam, maka sifat ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Allah yatakallam mata syaa. Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Karenanya nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua umat para nabi itu meminta kepada para nabinya supaya meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla agar segera diselesaikan urusan kita. Ini sudah lama sekali berkumpul di padang mahsyar. Kemudian di antara yang datang di dalam hadis, umat ini akan meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai engkau Nabi Musa, engkau adalah kalimullah, engkau yang diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla, isfa' lana, mintakan kita syafaat kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, laisa ana, bukan saya, saya tidak mampu untuk meminta ini, sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya yang mintanya, ini saya yang memintanya. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam waktu yang sangat lama, maka Rasulullah SAW sujud, sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, irfa' ra'sak wasfa' tusaffa', angkat kepalamu dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ini yang menunjukkan tentang bahwasanya asraful anbiya, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama dari semua para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama di padang mahsyar itu umat ini akan meminta kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam. Jadi manusia, umat ini akan meminta, manusia ini akan meminta kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Adam, engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi Adam. Di sini manusia, umat itu akan menyebutkan keutamaan para nabinya, keutamaan para nabinya. Wahai Adam alaihi salatu wassalam, engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, isfa' lana rabbak, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nabi Adam mundur, bukan saya, saya tidak mampu memintanya. Sampai kepada terakhir Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat ya ikhwah, di dalam hadis itu Nabi Adam alaihi salatu wasallam menetapkan Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Dia tidak mengatakan, oh bukan, saya bukan diciptakan dengan kedua tangan Allah. Lalu ada manusia sekarang, dia adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasallam, katanya Allah tidak memiliki tangan. Ini Nabi loh yang menetapkan dua tangan bagi Allah. Di dalam hadis yang sahih, kalau tidak nanti anda akan mengingkari semua hadis-hadis Rasulullah SAW tentang
sifat-sifat keutamaan para nabi. Iya. Dan kalam Allah Azza wa Jalla itu bisautin yusma', dengan suara yang didengar, dengan suara yang didengarkan. Ya, ketika seorang dia mengingkari kalam Allah, sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla, ya, Allah itu bersifat kalam, tapi bukan dengan suara, bukan dengan huruf, bukan dengan lafaz. Lalu apa nanti yang akan dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika Allah mengajaknya berbicara? Nah, Nabi Adam alaihissalam ketika diminta oleh manusia, ketika diminta oleh umat, wahai Nabi Adam, engkau yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, isfa' lana rabbak, mintakan kami syafaat kepada Rabbmu. Apakah jawaban Nabi Adam? Oh tidak, salah kalian mengatakan Allah menciptakan saya dengan kedua tangannya. Enggak, Nabi Adam tidak menjawab demikian, tapi Nabi Adam mengatakan, ya, bukan saya. Nah, kemudian para nabi menyebutkan di antara kesalahannya. Nah, udzur sampailah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dilihat dari ahadil kalam, hitungan atau satuan al-kalam ini, maka sifat kalam ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, karena Allah Azza wa Jalla yatakallam mata sya', Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Ya. Dan tidaklah terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali dengan perintah Allah. Perintah itu dengan berbicara atau tidak? Dengan apa? Dengan berbicara. Ya. Nah, tidaklah sesuatu apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan perintah Allah. Inna Allah idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Maka di sini ada iradah, ada masyiah, ada perintah. Ya kan? Ada perintah. Idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Idza arada, Allah Azza wa Jalla apabila memerintahkan, berkehendak memerintahkan sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, maka terjadilah itu. Maka di sini ada perintah. Nah, karena di dalam surah Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla berfirman, kulla yawmin huwa fi sya'an. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Azza wa Jalla, ya, huwa fi sya'an, memerintahkan. Artinya apa saja yang terjadi setiap hari itu di atas perintah Allah semuanya. Hujan atas perintah Allah, siang, malam atas perintah Allah. Ya kan? Nah, ini dipahami. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Nah, baik. Bagian yang keempat, al-far'ur rabi, kullu sifah min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Sekarang Syekh menjelaskan kepada kita setiap sifat yang Allah bersifat dengannya, ya, fa innahu yatawajjahu 'alaiha thalathatu as'ilah. Setiap sifat ya
muncul 3 pertanyaan. Kapan muncul pertanyaan? Ketika sudah luntur ilmu para ulama salaf, sudah buram. Walhal para ulama salaf dari para sahabat nggak ada yang bertanya tentang ini. Ya, para ulama salaf, para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah SAW membacakan hadis Innallaha yanzilu ilas sama'id dunya, sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia, nggak ada para sahabat itu yang bertanya bagaimana turun. Nggak ada. Tidak ada. Kapan muncul pertanyaan ini? Setelah buram ulama salaf. Maksudnya setelah buram ilmu, ya, setelah berlalu para sahabat sudah pada meninggal. Ya. Karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, ada seorang yang datang bertanya kepada Imam Malik, "Ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman, yaitu Allah Ar-Rahman, beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa? Memerah wajah Imam Malik. Wajah Imam Malik memerah, marah, tunduk, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan yang datang seperti ini. Karenanya beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa'u ma'lum. Ya. Al-istiwa'u ma'lum. Makna daripada istiwa itu kita ketahui. Ya. Singgasana, kalau menurut bahasanya, ya, istiwa itu dari sisi bahasa artinya singgasana yang di sana tempat raja duduk. Itu artinya. Tapi saat kita memahami dan meyakini sifat bagi Allah, maka itu jangan diartikan dan disamakan seperti sifat makhluk yang duduk di atas kursi, yang duduk di atas singgasananya, di atas kursi kerajaannya. Itu sifat manusia. Tapi Allah tidak demikian. Iya. Karena nanti inilah yang ditakuti oleh nufatus sifat, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Kalau demikian nanti kita akan menyamakan sifat makhluk dengan Allah. Lah itu kesalahan Anda. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menetapkan demikian. Allah duduk seperti duduknya raja di atas kursinya, di atas singgasananya, tidak. Tapi kembalikan keagungan dan sifat ini bagi Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling selamat. Iya. Kalau saja pada manusia kita samakan sifat kita, ada yang menyamakan sifat Anda dengan orang lain, kita nggak mau, ya kan? Ya. Walaupun namanya sama seperti Akhi Anas dengan Akhi Lalu Alan, sama-sama memiliki 2 tangan. Ya. Ketika kita datang sampai pada Akhi Alan dengan Akhi Anas, ini tangannya sifatnya sama. Akhi Anas mengatakan, enggak, saya lebih putih tangan saya, jangan samakan. Enggak mau kita disamakan. Tangan saya lebih berotot, kata Akhi Anas. Ya. Lihat tangannya siapa itu? Lalu Alan, enggak berotot, biasa saja. Enggak mau saya disamakan tangan saya. Ini sifatnya udah berbeda. Sama namanya? Sama-sama tangan. Maka semua sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya, tetapkan. Bagaimana cara kita menetapkannya? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Selesai sudah. Itu yang paling lurus. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka ini setiap sifat bagi Allah, ya, saya menyebutkan yatawajjahu ilaiha salah satu as'ilah. Timbul 3 pertanyaan. Yang pertama, hal hiya haqiqah wa limadha?
Apakah sifat Allah ini semuanya hakikat? Hakikat. Hakikat pasti benar. Benar adanya sifat Allah ini. Walimada, dan kenapa? Pertanyaan yang kedua, hal yajuz taqyifuha walimada? Pertanyaan yang kedua, bolehkah bertanya bagaimana? Bagaimana? Ya. Bolehkah bertanya bagaimana dengan sifat Allah? Bagaimana sifat Allah? Nah, di sini seseorang akan bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Ya. Walimada? Kenapa? Nah, as-su'alu tsalis, pertanyaan yang ketiga, hal tumathilu sifatul makhluqin walimada? Pertanyaan yang ketiga, apakah sifat Allah ya seperti sifat makhluk? Sifat makhluk. Nah, ini 3 pertanyaan. Apakah sifat-sifat Allah ini hakiki, benar adanya, ini sifat Allah? Ya. Kalau iya, kenapa? Nah, kalau enggak, kenapa? Nah, maka jawabannya di sini. Fajawabus su'al al-awwal, jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan hal hiya haqiqah, hakikat sifat Allah ini, jawabannya apa? Na'am, haqiqatan. Iya. Benar. Seperti yang Allah kabarkan bagi dirinya tentang sifat itu, maka sifat Allah itu hakikat. Ya. Maksudnya apa? Bukan majaz. Ya. Li'anna al-asla fil kalam al-haqiqah. Karena asal daripada kalam itu hakikah. Ketika Allah mengabarkan kepada kita, ya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, Allah Azza wa Jalla memiliki 2 tangan. Asal kabar yang Allah, berita yang Allah sampaikan kepada ini, asalnya itu apa? Hakikah, hakikat. Asalnya apa, ikhwah? Hakikat. Karena ada orang mengatakan nanti semua sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya itu majaz, kiasan saja. Maka jawabannya, apakah Allah telah mengabarkan Anda bahwasanya sifat yang aku kabarkan kepada Anda ini, wahai makhlukku, itu majaz, bukan sifat asli saya? Tidak ada Allah kabarkan demikian. Asal daripada kabar, ya, berita itu ala haqiqatihi, kita benarkan ala haqiqatihi, sebagaimana hakikatnya. Contoh, ini kalau kita ngomong, saya memberitakan kepada antum, ya, saya beritakan kepada antum, ini mobil saya. Asal kabar yang saya sampaikan kepada antum, ini mobil saya, pertama yang antum pahami apa? Hakikat. Akhyar mengatakan ini mobilnya. Apakah yang pertama langsung antum mengatakan untuk kias, maksudnya Akhyar mengatakan ini mobilnya, maksudnya adalah ini apa? Bukan mobilnya, tapi maksudnya ini rumahnya atau kendaraannya, atau dia mengatakan bahwasanya dia sampai ke sini naik onta, ya, atau ontanya. Yang pertama kali asal daripada kalam itu hakikat. Ya. Al-aslu fi al-kalami al-haqiqah. Nah, lianna al-asla fi al-kalam al-haqiqah.
fala ya'dil anha illa bidalilin sahih. Maka tidak boleh kita memahami makna yang lain. Jangan disimpangkan kalam ini illa bidalilin sahih, kecuali dengan dalil yang sahih, yamna'u minha, yang mencegah, yang menghalangi makna hakikat tadi. Kalau ada dalil sahih yang menghalangi benarnya hakikat ucapan kalam itu, baru di sini disimpangkan maknanya. Disimpangkan maknanya ke makna yang lain, seperti firman Allah, was'alul qaryah, tanyalah kepada desa itu, kampung itu. Apakah kita bertanya kepada kampung itu? Enggak. Maksudnya ya penduduk kampung itu. Nah, ini dia makna ini maknanya mengandung kiasan, majaz. Maksudnya al-qaryah. Qaryah itu yang kita tanya bukan kampung itu ditanya, tapi penduduk kampung itu. Itu maksudnya. Nah, Wajawab tsani, jawaban untuk pertanyaan yang kedua, hal yajuzu taqyifuha, bolehkah kita membagaimanakan sifat Allah? Membagaimanakan sifat Allah. Artinya seseorang muncul pertanyaan, bagaimana sifat Allah ini? Apakah boleh? Ya, jawabannya la yajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini jawaban apa? Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Allah tidak mengabarkan kepada kita kaifiyah sifat Allah. Ya. Allah mengabarkan kepada kita ini sifatnya, tapi Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana sifat itu, bagaimana bentuknya. Tidak. Nah, lalu ada orang sekarang dikabarkan dia oleh Allah Azza wa Jalla sifat Allah, lalu dia tidak mempercayainya. Contoh, ikhwah, anak kabarkan kepada antum, ya. Ini kalau kita sama-sama dicontoh pada manusia, pada makhluk. Anak kabarkan kepada antum, ini rumah saya. Antum bilang ini bukan rumah akhyar. Marah antum? Senang enggak? Saya kabarkan kepada antum ini rumah saya. Lalu ada orang mengatakan, oh itu bukan rumah akhyar, itu majaz, kiasan. Ini mobil saya tetapkan ini mobil saya. Lalu antum mengatakan, oh bukan, itu bukan mobilnya. Walillahil matsalul a'la. Allah mengabarkan kepada anda, wahai makhluk, wahai manusia, ini sifat Allah, lalu anda akan tidak mengimaninya. Ya. Nah, tidak boleh kita bertanya dengan bagaimana sifat Allah. Liqaulihi ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Nah, wala yuhituna bihi ilma, makhluk ini tidak akan mampu memikirkan tentang Allah. Wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak akan sampai memikirkan tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Tidak akan. Antum pikirkan aja misalnya tentang kabar bahwasanya langit yang pertama, kedua itu perjalanan berapa tahun? 500 am, 500 tahun. Langit yang kedua, ketiga, perjalanan berapa tahun? 500 am, 500 tahun. Begitu seterusnya, langit yang ketiga, keempat, empat, kelima, lima, keenam, sampai ketujuh, masing-masing perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit
ke atas langit yang ketujuh kurang dalam waktu 1 malam. Bisa antum pikirkan itu? Tidak bisa kita pikirkan. Rasulullah SAW menerima perintah ibadah sholat ke langit yang ketujuh, ke atas langit yang ketujuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepada Nabi kita surga dan neraka. Ya. Itu Rasulullah SAW tempuh dalam 1 malam kurang. Sudah sampai turun ke bumi, ya, sebelum fajar. Mampu kita pikirkan itu? Tidak mampu kita pikirkan. Makhluk ciptaan Allah, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, ya, dibawa naik oleh Allah Azza wa Jalla dengan mengendarai buraq sebagaimana dalam hadis. 1 langkah buraq ini sejauh mata memandang, 1 langkah lagi sejauh mata memandang. Ketika beliau Isra Mi'raj menuju ke Baitul Maqdis, kemudian beliau Mi'raj ke langit. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Akal manusia ini sangat pendek, maka bagaimana Anda akan mencari-cari bagaimana sifat Allah? Tidak boleh kita bertanya bagaimana sifat Allah, karena Allah tidak mengabarkannya. Karena demikian orang-orang kufar Quraisy merasa heran, ini Rasulullah Muhammad mengabarkan kepada kita naik ke langit. Tambah gila ini Nabi Muhammad, kata mereka. Karena memang akal nggak akan nyambung. Akal tidak akan nyambung. Ini tentang makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu membelah apa? Bulan menjadi 2 bagian dan disaksikan oleh manusia nyata saat itu ketika rombongan yang pulang dari Yaman, ya, orang-orang kufar yang ada di Makkah ini tadi malam, apakah kalian melihat bulan itu belah menjadi 2? Ini mungkin Muhammad ini menyihir kita ini. Orang-orang Mekah saja yang melihat bulan itu terbelah menjadi 2. Coba kita tanya rombongan kafilah dagang ini yang baru pulang dari Yaman. Ternyata mereka, iya, kami melihat bulan itu terbelah menjadi 2. Antum bisa? Akal kita mikirkan itu? Ini makhluk loh kita lihat. Gak bisa. Lalu bagaimana seorang dia akan bertanya bagaimana sifat Allah? Karena Allah tidak mengabarkan itu. Ya. Dan kesemuanya ini ikhlas menunjukkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Nah, la yajuzu taqyifuha biqaulihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. Nah, dan banyak lagi mukjizat Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya keluar dari jemari beliau sallallahu alaihi wasallam air. Ya, yang tidak mampu kita pikirkan kok bisa keluar dari jari jemari Allah air. Nah, dan semua mukjizat yang ada pada Nabi kita mengungguli semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain sebelumnya. Nabi siapa yang memukul batu kemudian air terpancar? Ya. Nabi Nuh. Ya. Itu di batu air keluar. Ini di tangan Nabi kita yang mulia. Keluar air. Nah, wali'anna al-aqla la yumkinuhu idraku kayfiyati sifatillah. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh, karena akal itu tidak akan mungkin sampai kepada apa itu? Mengetahui sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, wa jawabu tsalis, jawaban yang ketiga, hal tumatil sifatu makhlukin, apakah sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk? Karena ada orang yang meyakini bahwasanya sifat Allah itu sama seperti sifat makhluk. Maka jawabannya apa? La tumatil sifatul makhlukin, bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun.
laisa. Laisa. Ya. Kamitslihi syai'un. Nah, wa huwa as-sami'ul basir, wa huwa as-sami' al-basir. Nah, di dalam bahasa Arab ya ikhwah, ini laisa ini huruf nafi. Ya. Kemudian setelahnya ada isim nakirah. Ya. Maka apabila nakirah, isim nakirah ini didahului oleh nafi, menunjukkan tentang menafikan, laisa, tidak ada, laisa kamitslihi, tidak ada, ya, syai'un, sesuatu apapun, kamitslihi, yang serupa dengan Allah. Menunjukkan apa? Yadullu 'alal umum, menunjukkan keumuman. Artinya tidak ada satupun dari makhluk ini sifatnya sama dengan Allah. An-nakirah ya'ti ba'da an-nafi yufidul umum. Isim nakirah datang setelah nafi, laisa meniadakan, tidak ada. Yufidul umum mengandung bermakna arti al-umum, menyeluruh. Artinya di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, tidak ada dari makhluk itu satupun yang sama denganku. Kemudian Allah menetapkan wa huwa as-sami', dan dia Allah Azza wa Jalla as-sami', yang maha mendengar, al-basir, Allah yang maha melihat. Apakah manusia mendengar? Manusia mendengar. Allah bersifat mendengar. Maka jangan samakan sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar makhluk. Allah melihat, manusia diberikan sifat melihat oleh Allah. Jangan samakan melihatnya, sifat melihat Allah dengan sifat melihat makhluk. Demikian seluruh sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jangan samakan. Jangan sampai terlintas dalam pikiran Anda ketika Allah mengabarkan sifat bagi dirinya, kemudian antum samakan dengan sifat Allah seperti sifat yang Allah tetapkan melalui lisan nabinya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Ini Allah memiliki sifat apa? Turun. Allah turun, sifatun nuzul. Allah turun ke langit dunia. Maka jangan sampai terlintas dalam pikiran Anda bagaimana Allah turun, apakah seperti makhluk dari, ya? Jangan terlintas, samakan sifat itu dengan sifat makhluk. Tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sama seperti Allah mengabarkan kepada kita, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan biyadayya, dengan kedua tanganku. Allah mengabarkan bagi dirinya Allah memiliki dua tangan. Tetapkan dua tangan bagi Allah sesuai dengan keagungan bagi Allah. Jangan sampai terlintas kepada diri kita sifat dua tangan ini sama seperti sifat dua tangan makhluk. Inilah qaidatun azimah, kaidah yang sangat besar di dalam Al-Quran tentang bagaimana kita menetapkan sifat bagi Allah, yaitu dengan kita tetapkan tanpa disamakan dengan sifat makhluk. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan penjelasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.